marketing itu lebih ke seni menjual. Marketing itu sebenarnya bukan harus pintar ngomong, bukan selalu jadi pendengar yang baik, karena kita kalau mendengarkan konsumennya diam aja pun kita dengerin apa. Iya. Ya, jadi kita harus jadi penanya yang baik. Oh sorry, bukan berbohong ya, marketing itu nggak boleh bohong. Selamat pagi ya teman-teman ya. Hari ini hari Selasa tanggal 14 Februari, Happy Valentine buat semuanya. Valentine pada mana nih? Valentine-nya di rumah. Harusnya kasih coklat ya. Kalian yang ngasih ke saya dong. Hari kita kasih di cewek-cewek semua ngasih ke cowok. Kembali. Sekarang kita mulai dari dasarnya marketing ya. Marketing itu apa sih? Kalian tahu nggak? Jualan. Nah, marketing. Marketing, banyak orang yang ngomong jualan. Nah, sebenarnya marketing itu bukan cuma sekedar jualan. Kalau jualan, kalian buka toko itu jual, ada barang yang diperjualbelikan, itu jualan. Ya, marketing itu lebih ke seni menjual, seni menjualnya. Jadi gimana caranya kalian untuk punya toko, ngedatengin customer biar datang ke toko kalian, ya. Nah, apa yang kalian jual kalau di sini? Rumah ya? Rumah, ruko, terus? Jual diri. Nah, semua marketing itu yang pertama paling dijualnya, jual apa tau gak? Jual diri. Jual diri. Semua marketing itu dijualnya jual diri. Kenapa? Karena nggak mungkin orang mau beli sama marketing tersebut kalau orangnya nggak suka sama marketingnya. Ya, ada orang udah suka dengan produknya, nggak suka dengan yang jualnya, bisa jadi nggak jadi transaksi. Nah, jadi gimana caranya supaya jual diri kita laku nih? Jual dirinya dikutip ya, bukan beneran jual diri ya. Ntar awas aja ada yang open BO di sini. Aduh. Nah, gimana pertama buat jual diri? Buat jual diri yang pertama kita harus berpenampilan menarik pastinya. Semua marketing kalau kalian buka lowongan kerja syaratnya pasti berpenampilan menarik. Ya, jadi penampilan yang menarik itu kayak gimana? Kalau saya simpulin, rapi, bersih, wangi. Rapi nggak harus mahal. Bersih pun bukan berarti harus putih semuanya, enggak juga. Maksudnya kelihatannya bersih gitu, nggak sini ada oli, sini ada apa gitu. Nah, sama terakhir wangi, itu sama kayak kita memikat lawan jenis lah. Kita juga kalau ini masih pada single kan, nah, kalau pengen cepat nikah berarti harus rapi, bersih, wangi. Iya, berarti kalau yang belum nikah berarti nggak wangi kan? belum waktunya. Ya, jadi cara kita menjual diri yang pertama dari penampilan ya, rapi, bersih, sama wangi. Kalau di Lipo itu cowok-cowok harus selalu pakai gel, nggak boleh ada apa di Lipo. Konsultan propertinya yang jual di Lipo pasti kumis nggak boleh, jenggot nggak boleh, harus rapi pakai gel. Makanya ganteng-ganteng. Pakai jas semuanya, karawat kayak gitu. Nah, terus setelah kita jual diri, barulah kita jual produknya. Gimana cara kita jual produknya? Ya, jadi yang pertama kita harus suka dulu sama produk yang kita jual. Ya, suka dengan produknya. Suka dengan produknya, jadi
Kalau misalkan produknya, kebenaran produk yang kita pengen memang bagus ya, kebenaran memang bagus. Tapi dulu saya pernah ngejual produk yang kurang bagus, saya menghipnotis diri saya seolah-olah produk itu jadi yang terbaik. Kita kayak pakai kacamata kuda dan dengan produk itu doang yang paling baik gitu, produk yang lain kalah. Nah, kebenaran sekarang sih enak, kalian gak usah berbohong, memang produknya bagus. Oh sorry, bukan berbohong ya, marketing itu nggak boleh bohong. Jadi kita mengucapkan yang sebenarnya, tapi yang jeleknya tidak diucapkan, jadi nggak bohong ya. Enggak. Fokus sama kelebihannya gitu. Jadi kelebihannya kita ucapkan, yang jeleknya jangan kita ucapkan ya gitu. Nah, setelah kita suka dengan produknya, yang kedua kita yakin pertama terhadap diri sendiri, kedua terhadap produknya, ketiga terhadap kita pertama harus yakin sama pencipta kita dulu. Tidak boleh melangkahi sang pencipta ini. Yakin dengan sang pencipta, yakin dengan produknya, yakin dengan diri sendiri. Yang terakhir yakin dengan produknya, produk yang kita jual. Nah, sekarang tinggal gimana cara kita memperlakukan pembeli itu supaya mau beli, ya. Jadi marketing yang baik itu, ada yang ngomong kan marketing tuh kalau mau jadi marketing harus pintar ngomong. Benar nggak? Iya. Iya. Emang iya? Katanya gitu ya. Ada yang ngomong lagi marketing yang baik itu pendengar yang baik. Setuju nggak? Marketing itu sebenarnya bukan harus pintar ngomong, bukan selalu jadi pendengar yang baik, karena kita kalau mendengarkan konsumennya diam aja pun kita dengerin apa. Iya. Ya, jadi kita harus jadi penanya yang baik. Kita perlakuan kita sama konsumen, kita harus jadi penanya yang baik. Nah, kita tanya apa yang kita gali kebutuhan. Jadi kita harus tahu nih kebutuhan konsumen kita tuh apa. Nah, jadi setelah customer udah nyaman, barulah mulai ditanya, diajak ngobrol, ibu dari mana? Oh gini. Gimana tadi perjalanannya? Kalau ada yang ngomong, mungkin dia ada yang ngomong, ya enak deket. Kalau udah dia ngerasa nyaman, udah enak tuh. Cuma ada yang customer gitu, pertama tuh gila jauh banget ya. Gila, iya. Karena bingung. Kalau kayak gitu, oh iya bu, saat ini memang masih jauh. Kita harus selalu jangan begitu customer berargumen, kita nggak boleh ngomong enggak bu, ini deket kok gini, nggak boleh. Kita ngomongnya iya dulu, iya bener bu, saat ini memang masih jauh, tapi nanti kalau infrastrukturnya semua udah jadi akan terasa lebih dekat. Ibu tahu Serpong kan? Jangan dulu Serpong aja disebut orang Jakarta tempat jin buang anak saking jauhnya, tapi sekarang harga di Serpong udah miliaran. Nah ini kita akan jadi next Serpong karena Serpong harga udah miliaran bu. Banyak orang Jakarta yang pengen punya rumah tapi nggak punya budget miliaran, akhirnya mau nggak mau bergeser ke sini. Nah, jadi kita selalu iakan dulu, setelah itu baru kita beri argumen penjelasannya, ya. Nah, ketika muncul minat, biasanya syukur-syukur kalau konsumen itu langsung tertarik dan udah nggak ada hambatan. Tapi biasanya kalau konsumen sudah setelah muncul minat, biasanya konsumen itu ya ada dua kemungkinan sih, bisa langsung deal, kalau dia masih pikir-pikir. Ya, kalau langsung deal ya udah bagus, kalian nggak usah panjang lebar lagi kalau udah langsung minat. Nah, tapi kalau yang masih pikir-pikir ini PR banyak nih, pikir-pikir. Nah, kalau masih pikir-pikir, yang harus kita gali lagi itu adalah keberatannya. Jadi kalau bahasa marketingnya disebutnya objection. Nah, marketing yang hebat itu yang bisa menghandle objection ini. Jadi menghandle keberatan konsumen. Apa yang jadi keberatan ini kita ngasih solusinya. Carilah
solusi yang win-win solution yang memang keduanya juga menguntungkan gitu ya, dari solusi yang win-win solution. Nah ini buat dapetin solusi ini kalian harus banyak belajar, karena nggak mungkin kalau misalnya kalian tanpa pengetahuan yang cukup kalian bisa ngasih solusinya yang pas, nggak mungkin. Nah, jadi kalian harus selalu upgrade diri kalian supaya lebih baik lagi gitu. Jadi marketing bukan cuma pintar ngomong ya, tapi lebih ke pintar menggali kebutuhan konsumen, terus temukan kendalanya apa, kebutuhan konsumen, nanti temukan kalau berarti temukan kebutuhan dulu, terus kita presentasikan sebaik mungkin supaya muncul minatnya. Nah setelah konsumen itu ada minatnya, akan ada dua jawaban, langsung deal atau pikir-pikir. Kalau masih pikir-pikir, kita harus gali lagi nih, apa sih yang menjadi kendala dari konsumen tersebut ya. Nah kalau kita bisa memberikan solusi yang tepat, konsumennya pasti akan jadi beli, pasti. Kalau kita bisa memberikan solusi yang tepat, jadi kuncinya kalau misalnya ada keberatan pasti kita harus temukan solusinya. Nah bagaimana cara solusi-solusi dan keberatan-keberatannya hari ini, mulai hari ini nanti kalian nonton videonya Bung Desem Waringin lagi yang sales magic yang waktu itu, karena kita udah nonton nggak apa-apa, saya juga udah nonton berkali-kali, kita untuk belajar. Tapi saya pengennya sekarang dicatat ya, jadi kalian kayak ikut workshop, kayak ikut seminar ya, kalian catat apa yang menurut kalian penting. Karena kalau cuma dengar doang, nyeroknya cuma 10%, 20%, gampang lewat, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nah tapi kalau kalian sambil mencatat, walaupun nanti catatannya belum tentu dibaca lagi sama kalian, nggak apa-apa, catat aja gitu. Kalau sambil nulis juga bisa. Iya, kalau sambil nulis lebih nerap lah, minimal 50%. Tapi kalau kalian sambil praktekin nanti bisa jadi 80%. Itu yang saya lakuin. Buku saya banyak, buku bacaan saya banyak, terus buku tulisan saya juga banyak. Sampai sekarang masih numpuk sih di rumah. Pengen sih dibacain lagi, cuman memang nggak dibacain, tapi ya minimal itu yang nerap gitu. Ya, jadi cara belajarnya kayak gitu ya. Kalian lihat, kalian dengerin, kalian tulis apa yang menurut kalian penting, nanti kalian sambil praktekin pelan-pelan di lapangan gitu ya. Oke? Semangat ya minggu ini ya, yuk cari duit bareng-bareng, cari rezeki bareng-bareng, kayak bareng-bareng, amin ya. Makasih ya teman-teman ya. Ya, makasih Bang.